Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dini kuni wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah. Alhamdulillah, kita lanjut kembali bahasan kita fikih muamalah. Kita masih berada di bahasan syarat transaksi. Ya. Kita masih menggunakan urutan-urutan pembahasan yang digunakan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu Fikih Islam wa Adilatuhu. Syekh Wahbah Zuhaili kemudian membagi syarat sah transaksi itu, beliau membagi ada syarat umum dan ada syarat khusus. Syarat umum apa saja? Syarat umum itu beliau membagi ada 6 syarat. Yang pertama adalah ketidakjelasan, yang kedua pemaksaan, yang ketiga adalah pembatasan waktu, yang keempat adalah adanya spekulasi, ya. Yang kelima adanya kerugian, yang keenam adanya syarat yang membatalkan. Sebelumnya kita sudah membahas masalah ketidakjelasan. Ada poin-poin ketidakjelasan, yaitu ada 4 hal, 4 ketidakjelasan yang menyebabkan transaksi jual beli itu tidak sah, yaitu ketidakjelasan terkait barangnya, ketidakjelasan terkait harganya, ketidakjelasan terkait waktu dalam khiyar, dan ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda. Sedang pemaksaan itu ada pemaksaan yang penuh dan ada pemaksaan yang tidak penuh. Ya. Sekarang kita lanjut ya ke syarat sah transaksi yang keempat. Jadi bahwa syarat sah transaksi adalah ketika transaksi itu tidak terdapat hal ini. Ya. Jadi tidak terdapat ketidakjelasan, tidak terdapat pemaksaan, tidak terdapat pembatasan waktu, tidak terdapat spekulasi, tidak terdapat kerugian, dan tidak terdapat syarat yang membatalkan. Pembatasan waktu seperti apa? Jadi yang harus kita pahami bahwa yang namanya jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan. Ya. Perpindahan kepemilikan. Ya. Perpindahan kepemilikan adalah sempurna. Jadi harusnya namanya jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan yang sempurna. Sedangkan kalau dibatasi waktu, ini jual belinya jadi pemindahannya tidak sempurna. Kalau jual beli dibatasi waktu, saya beli motor ini 3 bulan. Nah, kira-kira tepat gak? Ya kan? Padahal jual beli itu adalah pemindahan pemindahan kepemilikan secara sempurna. Yang namanya kepindahan pemilikan secara sempurna itu sudah putus. Mungkin bahasa kita jual beli putus, gitu ya. Kenapa? Karena dalam Islam yang namanya jual beli harus putus. Tidak boleh ada syarat yang ngikutin. Ya, nggak boleh ada syarat yang ngikutin. Pembatasan waktu termasuk syarat yang mengikuti. Ini saya jual motor saya, tapi 6 bulan lagi nanti harus dikembalikan. Atau ini saya jual rumah saya, tapi tahun depan nanti harus saya beli lagi. Ya, ada yang seperti itu. Nah, yang seperti itu termasuk pembatasan waktu, memberikan batasan waktu yang menyebabkan perpindahan kepemilikan itu nggak sempurna. Ya, perpindahan kepemilikan nggak sempurna. Nah, yang seperti ini kemudian menghilangkan sahnya transaksi. Ya, jadi hati-hati. Kalau memang mau ada batas waktu, akadnya bukan jual beli. Ya, bisa menggunakan akad sewa, ya kan? Itu boleh dengan batas waktu. Ya. Jadi hati-hati ketika jual beli itu sudah putus. Ya. Jadi nggak boleh orang menjual sesuatu kemudian membatasi pemakaiannya, membatasi waktunya, membatasi waktu pemilikan tadi ya, itu nggak boleh. Jadi namanya jual beli udah lepas. Ya, jual beli itu lepas. Setelah dijual, apapun yang dilakukan oleh pembeli itu lepas dari kendali dari penjual. Kenapa?
kepemilikannya sudah pindah. Ya, kepemilikannya sudah pindah. Dengan syarat jual belinya sudah sempurna ya. Dengan syarat jual belinya sudah sempurna. Artinya jual beli itu sudah selesai syarat dan rukunnya. Ya, sudah selesai syarat dan rukunnya. Artinya jual belinya sudah sah, sudah selesai, sudah komplit. Ya. Sudah akadnya, kalau kita mungkin sudah salaman lah. Ya, sudah salaman itu sudah selesai. Ya. Ketika sudah selesai, maka si penjual tidak punya hak apapun, tidak punya hak sedikit pun terhadap barang tersebut. Ya, tidak punya hak sedikit pun terhadap barang tersebut ketika transaksi itu sudah selesai. Waktu. Pembeli juga sama, tidak boleh membatasi waktu. Pembatasan waktu dalam transaksi jual beli, baik yang minta penjual maupun yang minta pembeli, itu menyebabkan transaksinya tidak sah. Itu ya. Jadi pembatasan waktu dalam jual beli itu bikin transaksi nggak sah. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Kenapa? Kadang kita ada rasa sayang, lepas barang, gitu ya, menjual barang. Kemudian kita memberikan syarat, jangan dikemana-manain ya. Kalau mau dijual harus dijual ke saya. Nah, ini syarat yang nggak boleh. Nanti itu masuknya yang di akhir, syarat yang kenapa? Karena ketika sudah dibeli sudah terserah. Apapun yang dilakukan oleh pembeli yang kemudian sudah menjadi pemilik yang sah, itu hak dia. Tidak berhak siapapun untuk membatasi, ya, termasuk si penjual. Kenapa? Karena kepemilikannya sudah berpindah secara sempurna. Gitu ya. Jadi yang namanya pembatasan waktu dalam transaksi jual beli menyebabkan jual belinya tidak sah, ya, tidak sah. Jadi jual belinya batal, rusak, gitu ya, nggak boleh dilanjutkan. Nah, yang namanya spekulasi. Nah, spekulasi ini, ya spekulasi, mungkin kalau bahasa kita sekarang seringkali ada yang jual gambling, gitu ya bahasanya ya, spekulasi. Seperti apa spekulasi? Spekulasi adalah menjual barang bukan dengan kondisi yang tidak jelas ya, beda dengan ketidakjelasan. Ya. Ya. Yang namanya spekulasi adalah menjual barang dengan satu kondisi atau spesifikasi yang nggak bisa dibuktikan. Ya, itu namanya spekulasi. Ya. Jadi ini adalah spesifikasi atau kondisi yang tidak bisa dibuktikan. Apa contohnya? Nah, ini nanti kita masukkan contohnya, misalnya ya, jual ikan yang masih dalam kolam. Di kolam saya, ini ikannya ada 100 kilo. Dia bukan nggak jelas kan? Kolam ini ikannya nggak jelas, silakan dibeli. Itu ketidakjelasan. Tapi dia menyebutkan angka spesifik, kira-kira bisa dibuktikan nggak? Ya kan? Nggak bisa kecuali memang diambil dulu ikannya kan begitu ya. Kecuali diambil dulu ikannya, dikeluarkan dulu baru gitu ya. Nah, yang seperti itu termasuk spekulasi. Ada jual beli yang memang bendanya sendiri kita nggak bisa tahu secara spesifik. Nah, kalau yang seperti ini memang dari awal kita jangan menyebutkan. Contoh, mungkin ada rekan kita yang jualan degan, kelapa. Kelapa kita bisa tahu nggak isinya? Ya. Bisa dipastikan nggak isinya? Kelapa saya 100% isinya bagus. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Gitu ya. Artinya spesifikasi dan kondisinya itu nggak mungkin, nggak bisa dibuktikan. Itu nggak bisa dibuktikan. Mau dibelahin dulu satu-satu, juga nggak bisa dijual, kan gitu ya? Nggak bisa dijual karena kalau sudah terbelah harus habis, kan gitu ya. Nah, jadi spesifikasi atau kondisi yang sudah dinyatakan dalam penawaran, tapi spesifikasi dan kondisi ini nggak bisa dibuktikan. Gitu. Saya jual yang agak sulit misalnya ya,
Kalau tanaman itu, buah itu yang saya tahu agak sulit adalah durian. Ya, durian itu sejago-jagonya, gitu ya, itu tetap banyak yang nggak ketebak. Betul ya, seperti itu ya. Ya. Jadi kalau orang bilang 50% durian saya pasti manis, bisa dipegang nggak? Nggak juga. Nah, nggak juga. Nah, itu adalah spekulasi, gitu ya, spekulasi. Tinggal ngomong aja, durian saya dari jenis A. Apa misalnya di sini yang umum? Durian jenisnya. Durian montong. Durian saya durian montong, biasanya selama ini kualitasnya bagus. Biasanya selama ini yang manis banyak. Itu boleh. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya spesifikasi, yang spesifikasi itu memang memberikan gambaran umum. Tidak memastikan sesuatu yang sifatnya nggak bisa dibuktikan. Tidak juga memastikan sesuatu yang memang sulit untuk dipastikan. Gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan memastikan, jangan menimbulkan spekulasi. Ya, jangan menimbulkan spekulasi. Nah, ini yang nggak boleh itu spekulasinya. Ya. Kita menentukan sesuatu, tapi sebenarnya nggak bisa kita jamin. Ya. Kita menyatakan sesuatu, tapi kita nggak bisa jamin. Ya. Lebih baik nggak usah disebut. Misalnya ada tumpukan buah, apa misalnya contohnya mangga. Ini ada satu gunduk, yaitu mangga. Udah, mangga ini semua dijual sekian rupiah. Boleh nggak? Boleh, betul, boleh. Kenapa? Sudah jelas, ada di depan mata barangnya, kondisinya kelihatan. Yang nggak boleh, mangga ini kira-kira 100 kilo. Saya jual per kilonya 10.000, Anda bayar 10.000 kali 100. Tapi belum ditimbang. Nah, ini masalah, gitu ya. Ini masalah. Tapi kalau dia hanya menyebutkan sesuatu yang sifatnya umum, terlihat, sama-sama paham, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengerti masalah ukuran dan timbangan. Ya. Kalau kita mensyaratkan jual beli harus jelas timbangannya, harus jelas ukurannya, kasihan. Ya. Kalau beda ukuran berarti nggak sah. Beda timbangan nggak sah. Yang nggak bisa baca timbangan nggak sah. Yang nggak ngerti hitungan nggak sah. Itu. Padahal nggak seperti itu. Yang penting barangnya itu terlihat, spesifikasinya terlihat, deskripsinya sesuai, bukan deskripsi yang memastikan sesuatu yang nggak pasti. Ya, memastikan sesuatu yang nggak pasti. Nah, ini yang jadi garis bawah kita adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, inilah spekulasi. Ya, memastikan sesuatu yang tidak pasti. Dari awal kalau memang nggak jelas, kita sebut nggak jelas. Ya kalau misalnya contohnya ya, yang paling mungkin paling umum barang elektronik kondisi tanpa tes. Lebih baik seperti itu, gitu ya. Lebih baik seperti itu dibanding kondisi sebelumnya ini normal, bagus segala macam, tapi sekarang nggak tahu. Nah, gitu ya. Tapi sekarang nggak tahu. Nah, jadi spekulasi ini memastikan sesuatu yang sebenarnya nggak pasti. Kalau memang pasti kita sebut pasti, kalau nggak pasti kita sebut nggak pasti. Ya. Jadi jangan memastikan sesuatu yang tidak pasti. Kalau dalam kitabnya sendiri itu dicontohkan adalah menjual sapi. Saya menjual sapi, yang sapi ini menghasilkan setiap minggu susu 10 liter. Mungkin nggak? Bisa dibuktikan nggak? Susah gitu ya, susah. Nah, ini jadi memastikan sesuatu yang tidak pasti, ini masuknya spekulasi. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau mau jual sapi ya jual sapi sudah, gitu ya. Nggak usah dikasih embel-embel. Ya. Kadang-kadang penjual itu memberikan embel-embel yang nggak jelas tadi, yang nggak bisa dibuktikan tadi untuk menambah nilai. Betul ya? Menambah nilai dari jualannya. Padahal ini justru jadi masalah. Kenapa? Syarat sahnya justru jadi rusak. Ya, syarat sahnya rusak. Jadi yang namanya menjadi penjual dalam jual beli itu tidak boleh pelit ngasih keterangan, tidak boleh berlebihan ngasih keterangan. Ya. Keterangan cukup, bukan secukupnya. Keterangan cukup. Orang tergambar sesuai kondisi sebenarnya, tidak memastikan sesuatu yang nggak pasti, dan tidak juga menutupi cacat-cacat atau kekurangan yang memang jelas ada. Kan itu.
kekurangan atau cacat yang memang di situ mempengaruhi nilai, itu memang harus dijelaskan. Tapi kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dipastikan, itu gak bisa juga kita cantumkan. Saya mau jual mobil, mobil saya masih sanggup jalan 100.000 km lagi. Gitu. Bisa nggak seperti itu? Nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Itu memastikan sesuatu yang nggak pasti. Gitu. Memastikan sesuatu yang nggak pasti. Nah, yang seperti ini yang nggak boleh. Inilah masuknya spekulasi. Jadi pembatasan waktu dan spekulasi ini bagian dari yang merusak syarat sah transaksi. Yang merusak syarat sah transaksi. Karena kita dalam transaksi, ya, kita juga harus hati-hati meskipun posisi kita sebagai pembeli. Kenapa? Kalau kita memaksakan diri membeli barang yang dari awal nggak jelas, ya, barang nggak jelas, atau barang setengah dipaksa, atau barang dibatasi waktu, atau barang ada spekulasi, ini masalahnya status barangnya akan gantung. Kenapa? Karena nggak sah. Gitu. Maka kita juga sebagai pembeli juga tetap harus hati-hati. Bukan hanya sebagai penjual. Penjual hati-hati, pembeli juga hati-hati. Nah, inilah indahnya Islam. Ya. Jadi bukan kita hanya berpikir diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir orang lain. Kalau kita hati-hati, kehati-hatian kita kan kita bisa tularkan. Kita bisa sampaikan, hati-hati, ini salah loh. Anda mendeskripsikan barang Anda seperti ini nggak tepat. Lebih baik Anda mendeskripsikan sesuai dengan yang jelas, yang pasti-pasti aja. Gitu. Jangan mendeskripsikan sesuatu yang memang nggak pasti. Gitu. Nah, ini yang harus disampaikan. Jadi muamalah, fikih muamalah, selain kita jalankan, kita laksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, juga bisa jadi wasilah dakwah. Dan ini dakwah jangka panjang. Kenapa? Karena dengan kita menasehati orang untuk melakukan transaksi, artinya kita menyelamatkan orang tersebut. Bukan hanya dalam satu perbuatan, tapi kemudian runutan berikutnya. Transaksi dia sah, sahih, dapat pahala, kita juga dapat pahala, uang yang didapatnya atau barang yang didapatnya itu juga berkah, ya kan? Ke anak istri juga menjadi berkah. Itu panjang yaitu urutannya. Dan itu jauh lebih mudah dibanding kita harus menyampaikan A, B, C, D segala macam, mungkin akan terlihat rumit. Jadi transaksi hati-hati, jangan menutupi cacat. Yang harus disampaikan, tapi juga jangan berlebihan yang nggak jelas dimasukkan. Nah, ini dua tambahan ini mungkin jadi tambahan kita untuk malam ini. Bahasannya nanti kita akan lanjut lagi untuk masalah kerugian dan syarat yang membatalkan. Sekarang